Salam saudaraku, jumpa lagi. Kita hari ini akan membahas lagi Injil dengan dibantu saudara muslim kita yang sampai hari ini saudara masih berharap bahwa di dalam Alkitab itu harus ada nama Nabi Muhammad. Oke teman-teman, ya kita dibantu oleh Gus Metik kali ini. Kalau kemarin kita dibantu oleh kain nama ya, alias cocokomologi menjadi kain sobek ya. Kalau sekarang kita akan mendengarkan lantunan suara Injil yang akan diberitakan melalui Gus Metik. Kalau dicocomologikan menjadi Gusitik ya. Oke, mari kita dengarkan teman-teman kelucuan yang berikut ini. Kalau kita mengaku Kristen, kita mengaku pengikut Yesus, maka kita harus tunduk terhadap apa yang dipesankan, disampaikan oleh Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kalau yang tidak mengaku sebagai roh Allah dan mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari setan. Dan saya pernah mendengar atau mengetahui sedikit tentang Gus Metik yang mengatakan bahwasanya Ustadz Kainama itu seorang Kristen yang sejati. Ngomong lepas saja, padahal bahasa bahwa Kang Mas Kainama itu Kristen sejati, itu bahkan aku mengatakan aku ini Kristen sejati, gitu loh. Aku sendiri itu mengatakan bahwa aku ini Kristen sejati. Makanya aku juga mengatakan Kang Mas Kainama itu Kristen sejati. Wahyu 1 ayat 5 sampai 8 ya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap Dia. Ya, amin. Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Masya Allah, saya sudah menjadi Kristen sejati, Tat. Mohon maaf, ternyata di dalam Yesus mengaku diri sebagai Alfa dan Omega, Tat. Dan Yesus juga mengatakan diri sebagai firman Tuhan Allah. Dan Dia sendiri juga mengaku yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Masya Allah, saya adalah Kristen sejati. Mohon maaf, saya batal mu'alaf. Kristen itu berasal dari kata Kristus. Kristus itu Yunani. Dari kalau ke Ibraninya Mesia. Kalau kita Al-Masiyah, Al-Masih yang diurapi gitu ya. Yang diurapi gitu. Masuk ke Yunani menjadi Kristus. Terus pengikut Kristus itu disebut Kristen. Akhiran EN itu artinya pengikut Kristus. Kristus itu siapa? Gelar Yesus tadi ya. Kita kembali bicara gelar tadi ya. Jadi Kristen itu sekarang menjadi Islam, atau Islam sekarang mau kepengen menjadi Kristen, begitu ya Gus Metik ya. Nah, jadi Kristen sejati itu adalah aku. Gus Metik adalah Mas Kainama itu Kristen sejati. Apa artinya? Pengikut Yesus.
Jadi begini Ustadz, ayatnya mengatakan di Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus ngomong begini, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Mohon maaf nih tek yang betik, bus betik. Muhammad itu dari bawah, karena dia lahir dari hasil percintaan antara Siti Aminah dan Abdullah. Lalu Yesus mengatakan, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Berarti jelas Muhammad orang dunia, sedangkan Yesus bukan orang dunia, Tat. Gimana dong? Kita baca lagi di ayat 24-nya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini Yesus ngomong kalau nggak percaya dia kita akan mati dalam dosanya, Tat. Berarti Yesus itu benar penebus dosa itu, Tat, karena dia menanggung dosa manusia, dia yang mengampuni dosa manusia. Maka kalau orang tidak mempercayai tentang karyanya, Tat, maka kita semuanya akan tetap menanggung dosa kita sendiri, Tat. Aduh aku kapok, Tat, nggak jadi mualaf. Kalau kita mengaku Kristen, kita mengaku pengikut Yesus, maka kita harus tunduk terhadap apa yang dipesankan, disampaikan oleh Yesus. Kalau Yesus bilang ke kanan, kita ya ke kanan. Kalau Yesus bilang ke kiri, kita ke kiri. Jangan bilang kamu Kristen, tapi Yesus bilang ke kanan, kamu bilang jalan ke kiri. Gitu. Paham? Ya paham Gus. Beta suka itu. Nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami, ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami anda di dunia nggak mempoligami nanti, di surga nanti, andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami nanti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya, di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Nah kalau gitu Ustaz, maulah masuk surga, di dunia poligami, dia di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya terserah, kalau nggak mau masuk surga berarti masuk neraka. Ya kan? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, lanjut. Nggak apa. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga, di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah.
Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Aduh, Gus Betik, ini sabda siapa ini? Kalau setelah mati nanti kita dapat bidadari. Beta punya bini tidak bisa. Sekarang kita baca apa yang diajarkan Yesus, karena kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Kita baca Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Aduh, kalau begini saya nggak jadi mualaf. Kalau begitu nih Gus Betik, gagal mualaf saya, menyesal saya. Tobat beta tobat, beta tobat. Sekarang kita buka Alkitabnya, apa kata Yesus, ya? Ini dibuka di Yohanes 14. Yohanes 14 itu mulai ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Ya. supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, sebentar aku jelaskan. Aku itu Yesus, ya. Minta kepada Bapa itu Allah. Saya tak Gus. Aku tak ngomong ambek kon itu wong Jawa ta? Wong Jawa tapi kayak gemblung. Aku lagi krungu jenenge Gus Metik iki wong Jawa tapi gemblung kayak kon iku, ya. Biasanya jenenge Gus itu cerdas, iki kok tak delok kok tambah gemblung. Kon padha karo kai nama iku, ya. Rungono iku. Yohanes 14 ayat 16 iku, Gus, ya. Aku Yesus minta kepada Bapa, iki duduk disandingno karo Allahmu, ya. Karena Allahmu itu gak iso diceluk Bapa, ya. Karena ya tak kandhani kon, ya. Wong Islam iku gak cocok nyeluk Bapak. Karena apa? Sebutan Bapak karo anak iku dadi istilah fitnahan karo kon, ya. Kon lan Islam sendiri, ya. Tak kei surate, ya, di Al-Qur'an niku, ya. Ayat telune. Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ayat telu. Sesungguhnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi maksudnya iku Allah berfirman sesungguhnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi gak mato kok nyeluk Bapak, ya kan? Bapak disandini karo Allahmu. Kalau Allahmu diceluk Bapak berarti beranak. Iku beda kerajaan Yesus. Kon iku ya apa sih? Ini ayat 4 nih konnya. Ngono ta? Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Lah kon iku mau moco sampai terakhir, ya, supaya kamu menyertai kamu selama-lamanya. Ya iki Muhammad iku gak iso menyertai manusia selama-lamanya kecuali Yesus, ya toh. Namun Yesus itu bisa disandingkan dengan Bapa karena Yesus bicara di Yohanes 10 ayat 30, Gus. Aku dan Bapa adalah satu. Lah kon nek melu-melu, nek misalnya Yesus setara dengan Bapa, ya, iku kon iku gagal. Apa meneh, Gus? Lah misal kon, ya, iki mbok peksa dadi Muhammad iku, ya.
Gimana Muhammad bisa menyertai manusia, ya? Lah wong nabimu iku setelah mati menjadi almarhum sampai selama-lamanya. Jadi nggak bisa menyertai. Kalau orang menyertai itu bisa hidup selama-lamanya. Ngono Gus. Kon iku ya apa sih, aku bingung. Kok dadi wong Jawa jenenge nyandang jeneng Gus tapi Dia akan minta, dan yang dia minta apa? Seorang penolong yang lain, ya, supaya ia menyertai kamu. Kamu itu murid Yesus. Iya. Ya, oke, lanjut. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. wes tambah ajur parah rek iku. Wes sak karepmu Gus. Tapi ya tak tambani edanmu iki, gendengmu tak tambani ya. Kau tak kayak ngerti ya. Dunia tidak dapat menerima dia. Tak takon, nabimu itu diterima apa enggak? Ya kan? Terus lanjut. Sebab dunia itu tidak melihat dia. Aku tak takon, ya, nabimu itu dilihat apa tidak? Ya kan? Terus udah gitu apa? Dunia tidak mengenal dia. Nah, aku tak takon Gus, nabimu itu dikenal enggak sama kon? Ya kan? Berarti kowe wis tak bertentangan ambek pemikirannya kon iku. Ya. Jadi janganlah terus membodohi umat lah. Kon nek kepengen jadi Kristen dan siap dibaptis, ngono kok repot amat to sampean niku. Wes, tak tambahi meneh. Ben blenek-blenek sisan kon niku ya. Aku dhewe sebenarnya blenek seneng ngrungokne kon-kon iku jan kebangetan tenan iku ya. Orang dunia itu sapa Gus? Orang dunia itu orang Islam yang tidak dapat menerima dia, sebab orang Islam itu tidak melihat dia dan orang Islam itu tidak mengenal dia. Ngono lho Gus ya. Ingat, dunia itu tidak menerima dia, dunia tidak melihat dia, dunia tidak mengenal dia. Tak ganti dunia ini Gus. Wis ngono ngene ya. Islam tidak menerima dia, Islam tidak melihat dia, Islam tidak mengenal dia. Ngono wis, ya kan? Lah, kamu itu pengikut Nabi Arab itu yang nongol 700 tahun setelah keberadaan Yesus dengan murid-muridnya. Terus kamu merasa kenal gitu. Nah, para Abdul Alinya ngibul iki sadar toh ya. Selanjutnya Gus, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, ya kan? Mosok nabimu iso mendelep nang jero atiku, nang jero atine para rasul lahir Gus ora jebrot nang donya kene. Oke, ternyata seorang penolong yang lain itu disebut apa? Roh kebenaran. Nah, disinilah Islam Kristen pecah. Sing gawe pecah itu lambemu dhewe Gus, ya cangkemmu dhewe ya. Roh kebenaran lan Roh Kudus iku wong Kristen itu ngerti Gus. Ora kaya cangkemmu iku sakarepmu dhewe. Di situ jelas sekali dia jelaskan siapa sih sebetulnya roh kebenaran ini. Nah, kalau menurut teman-teman Kristen dia larinya ke Roh Kudus. Kalau aku enggak, larinya sosok Nabi, yaitulah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya wes, kon gatuk-gatuk ya roh kebenaran itu Muhammad ya. Walaupun Yesus ngomong akulah kebenaran, kon nggak usah reken ya. Rekenen omongannya nabimu iku pernah orang ngomong akulah kebenaran ya. Gak usah direken omongannya Yesus ya. Wes ndang ngono terus Gus. Ya, oke lanjut yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Iya, terus? Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Oke. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Oke, terus? Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wes mendem kon ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini artinya ya Yesus yang Maha menyertai itu dia tidak membiarkan pengikutnya itu menjadi yatim piatu. Artinya tidak membiarkan sendiri walaupun dia mati gitu loh Gus ya Gus.
Aku datang kembali ini. Aku datang kembali kepadamu. Nah itu ngopo kon gak reken iki? Nek misalnya kon ngereken iki, kon mikir ya, nek nabimu ku nek wis mati wis gak iso. Pasti umatnya wis dadi yatim piatu kabeh. Karena apa? Wis dadi almarhum selama-lamane dan tidak bisa datang kembali. Ya. Terus ayat 19 Gus. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Maksudnya Yesus membuktikan diri mati, ya, tetapi kamu melihat aku. Iki khusus pengikutnya Yesus itu Gus, ya, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah iki Yesus membuktikan dia itu bangkit dan hidup kembali, dan akhirnya pengikutnya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Kon poconen Gus, ya wacana sing teliti ya. Nek mulane nek kepengin kon iku kepengin kitabku mbok yo ngomong ngono lho, tak kei kitab Gus. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Berarti mati Gus. Iki titenono Gus, titenono ya. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, berarti bangkit Gus ya. Dan kamu pun akan hidup ngono Gus. Nah, buktinya meneh Gus ya. Wacanen iki Gus ya. Wahyu 1 itu ayat 18 Gus ya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lah iki persis Gus ya, persis mau ayate yang mbok comot musangka ayat 16 iku iki jawabane Gus ya. Dan ayat 20 Gus ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Iki juga persis ayatnya saka ayat 17 mau Gus. Nah sekarang bayangkan ya, bayangkan kalau nabimu itu misalnya nek dhek iso ngomong waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Mosok Muhammad di dalam Allahmu Gus. Kon gak iso sembarangan nyongor tok Gus. Mulakno yen duwe utek iku aja diken dengkul, dikene teng ndasmu iku lho ya. Ben iso urip kon. Dan misale otakmu dikene dengkul iku, utekmu ya wis ra tekan, ngono ra iso munggah Gus. Wis sadar ya Gus ya, dan tobat baptis.